bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nomi Artika Devi dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki atau urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat kedudukan dalam sebuah organisasi. Terus, apa sih tujuan dari dibentuknya struktur organisasi? Emang struktur organisasi itu penting ya dalam perusahaan? Jadi teman-teman, tujuan dari terbentuknya struktur organisasi adalah yang pertama, memudahkan distribusi penugasan atau tanggung jawab dalam menjalankan sebuah perusahaan. Yang kedua, memperjelas batas peran dan tanggung jawab dari masing-masing orang yang bekerja di perusahaan. Yang ketiga, membuat alurasi dan koordinasi kerja menjadi lebih jelas. Yang keempat, membuat pembagian kerja yang logis dan memadai sehingga tidak terjadi ketimpangan. Nah teman-teman, struktur organisasi ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 tingkatan. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah direktur utama. Apa sih tugas dari direktur utama? Yang pertama adalah melaksanakan pengurusan perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau rapat umum dalam pemegangan saham. Bisa disebut juga rapat direksi. Yang kedua adalah mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan perseroan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada manajer. Manajer juga terbagi menjadi beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama ada manajer produksi. Manajer produksi bertugas merencanakan sekaligus melakukan kontrol terhadap proses produksi berjalan lancar pada tingkat output yang dibutuhkan sambil memenuhi perencanaan biaya serta kualitas akhir. Yang kedua, ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertugas merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran. Antara lain, melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Yang ketiga, ada manajer administrasi. Manajer administrasi ini bertugas mengawasi pekerjaan staf administrasi dan administrasi lainnya sambil juga melakukan tugas tersebut sendiri. Manajer administratif membantu mengatur jadwal, mengelola database penggajian dan personalia, membuat laporan, dan mengeluarkan tugas administrasi lainnya. Yang ketiga, ada koordinator. Koordinator juga terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah koordinator produksi. Apa sih tugas dari koordinator produksi? Koordinator produksi bertugas mengatur dan mengarahkan kerja operasi operator produksi, menjaga kestabilan dan kontinuitas operasional produksi. Jenis yang kedua adalah koordinator pemasaran. Koordinator pemasaran bertugas untuk menjabarkan target penjualan tahunan dalam target bulanan dan melaksanakan pembagian target kepada masing-masing salesman dan menjabarkan dan menetapkan kebijakan penjualan sesuai dengan karakteristik pelanggan. Yang ketiga adalah koordinator administrasi. Tugasnya adalah menangani tugas administratif harian seperti pengarsipan, menjawab telepon, dan merespon email, serta memastikan kantor dalam keadaan terorganisir. Lalu yang keempat ada divisi. Divisi juga sama nih teman-teman, sama manajer sama koordinator. Dia terbagi juga atas 3 jenis. Yang pertama ada divisi produksi yang bertugas untuk menyiapkan bahan baku, mempersiapkan peralatan, melakukan proses produksi, melakukan pengemasan, dan membersihkan tempat produksi. Yang kedua ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran bertugas untuk mengembangkan strategi untuk mempromosikan produknya. Yang ketiga ada divisi administrasi. Divisi administrasi ini bertugas untuk melakukan input data, mengelola dokumen kantor, menerima panggilan telepon, mengarsip dan merekap data yang masuk
juga menyiapkan akomodasi perkantoran dan membuat agenda. Apa sih manfaat dari adanya struktur organisasi? Jadi, manfaat struktur organisasi adalah membentuk koordinasi untuk karyawan yang berada dalam satu departemen dan memiliki spesialisasi pekerjaan yang sama, mencapai peningkatan efisiensi pada manajerial yang dapat membantu fungsi di dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasi. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.